it was back in the style. Rencana kontingensi adalah strategi yang disiapkan untuk mengantisipasi situasi atau kondisi yang tidak terduga yang dapat menghambat kelancaran operasional atau pencapaian tujuan. Dalam konteks perencanaan manajerial atau proyek, rencana kontingensi mencakup langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi risiko atau masalah yang muncul. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menyusun rencana kontingensi. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu proyek atau operasi. Ini termasuk faktor internal dan eksternal, seperti perubahan pasar, bencana alam, perubahan kebijakan, atau masalah teknis. 2. Penilaian dampak. Setelah risiko diidentifikasi, penting untuk menilai dampak yang mungkin terjadi. Sebuah analisis dampak membantu menentukan seberapa besar pengaruh risiko terhadap proyek atau tujuan bisnis, sehingga prioritas dapat diberikan pada risiko yang paling merugikan. 3. Penyusunan alternatif. Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, buat beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan apabila risiko tersebut terjadi. Ini bisa termasuk cara-cara untuk mengurangi kerugian atau memitigasi dampaknya. 4. Alokasi sumber daya. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kontingensi, seperti tenaga kerja, dana, atau alat tertentu. Persiapkan alokasi sumber daya agar cepat tersedia saat diperlukan. Penentuan tanggung jawab. Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana kontingensi dan memantau pelaksanaannya. Ini akan memastikan bahwa tindakan cepat diambil jika risiko terjadi. 6. Simulasi dan pengujian. Lakukan simulasi atau uji coba terhadap rencana kontingensi untuk melihat apakah rencana tersebut efektif. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau skenario percakapan yang dirancang untuk menilai kesiapan tim dalam menghadapi situasi darurat. 7. Pembaruan dan penyesuaian. Secara berkala, rencana kontingensi harus diperbarui berdasarkan pengalaman yang diperoleh dan perubahan situasi. Proses ini memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru. 8. Komunikasi. Pastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk tim dan stakeholders, mengetahui rencana kontingensi dan prosedur yang perlu diikuti. Komunikasi yang jelas akan mempermudah implementasi dan mengurangi kebingungan saat terjadi masalah. 9. Pemantauan terus-menerus. Lakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap situasi dan risiko yang mungkin timbul. Tindakan preventif yang lebih awal dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh risiko yang terjadi. Rencana kontingensi yang efektif memberikan ketenangan pikiran dan kesigapan dalam bertindak ketika sesuatu yang tidak terduga muncul, sehingga memungkinkan untuk tetap fokus pada tujuan utama. Demikian, semoga bermanfaat.